dimaksimalkan dengan keluarga di detik akhir, harus diundang ke sini untuk tentu saja merencanakan program, dan juga agenda yang utama adalah ini ya, fasilitasi diskusi review visi misi dan juga prakarsa perubahan sekolah di tahun ajaran yang akan kita lakukan tahun depan 2023-2024. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu supaya nanti kita di tahun depan itu kerjanya enak, juga untuk ibu matur diberikan waktu dan tempat dan kesempatan untuk menyampaikan ini kita lakukan tiap tahun. Tapi mulai saat ini marilah kita budayakan segala sesuatu kita komunikasikan dulu, apapun programnya, apapun caranya, siapa yang terlibat harus kita bicarakan dulu. Yang pertama, sebelum kita ke KUSP yang kemarin saya dan Bu Iin diundang di SD Tanjung Rejo 2 bersama pengawas dan beberapa narasumber dari Edikaris, sebagai langkah awal seharusnya memang sebelum KUSP itu terbentuk, kita itu harus evaluasi kurikulum yang kemarin. Dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan dengan beberapa orang teman yang kemarin kebetulan waktu itu masuk saya ajak diskusi mana program yang sudah terlaksana dan mana program yang belum terlaksana. Nah setelah itu, setelah masuk evaluasi kita baru mereview apakah perlu visi misi kita berubah ataukah masih tetap yang sama, apakah program kita sudah berjalan ataukah mandek jegrek, ataukah 80% sudah berjalan, 20% belum berjalan. Ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang visi. Visi itu harusnya adalah merupakan buah pikiran kita semua. Jadi untuk mengawalinya, saya ingin menggali dulu mimpi jenengan tentang siswa impian. Semuanya kan punya impian, punya siswa impian dengan cara mengisi kalimat rumpang yang ada di sini. Di sini sudah ada. Saya minta tolong Bu April untuk bagikan ke teman-teman karena nanti harus saya pindah slide-nya ke kesimpulan kita. Inilah asal muasal dari terbentuknya sebenarnya visi yang akan kita laksanakan. Mengapa tahun yang lalu kita belum buat? Karena jujur saja saya belum tahu apa itu sebenarnya kita itu menyusun sesuatu bagaimana arahnya. Tapi kemarin alhamdulillah banyak pengalaman yang saya peroleh dari CGP, yang sebenarnya alurnya itu saya peroleh. Yang pertama di situ ada beberapa kalimat rumpang. Mungkin saya bisa minta pendapat atau mimpi jenengan. Nanti akan saya tuliskan di kesimpulan ini. Ya, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau misalnya saya memimpikan murid saya yang berakhlak, misalnya mandiri, misalnya. Mohon dikoreksi kalau yang tulisan saya nanti salah nih. Berakhlak. Apakah semuanya harus beda? Tidak. Kita itu bisa jalan suatu program kalau punya satu mungkin visi yang sama, atau dua tujuan yang sama, atau tiga mimpi yang sama. Jadi walaupun berbeda tidak apa-apa. Kalau Bu Dewi misalnya, Bu Dewi bercita-cita pingin murid yang seperti apa? Mandiri, tak tulis satu kata ya, apa ya? Mungkin Bunda Risa, religius, santun, ya penuh semangat. Mungkin ke Fitri dipertanya generasi penerus. Nanti semuanya sepakat dengan generasi penerus. Oke. Yang kedua, di sekolah kita mengutamakan, kalau impian saya di sekolah saya itu mengutamakan akhlak. Kalau saya nih, ada kesimpulannya akhlak. Jadi nggak apa nanti kita silakan ada ada apa? Bu Rina mungkin punya mimpi lain. Di sekolah saya mengutamakan kreativitas luar biasa. Ada lagi mungkin Buyun kan pemegang PAI. Mungkin di sekolah kita mengutamakan kerukunan sesama luar biasa. Tadi dari toleransi, rukun, toleransi
atau belajar itu menentukan masa depan, itu harus saya. Tapi dengan kan punya pemikiran sendiri. Oh, Bu Dina mau menjawab ya? Saya tulis. Betul Pak. Nampak murid di sekolah sadar betul bahwa tempat menimba ilmu itu sekolah tempat menimba ilmu. Oh, biasa. Oh ya. Kemudian belajar itu penting ya. Belajar itu penting. Ada lagi percaya bahwa sama Bu April mungkin? Oh, iya. Di pemantik ke-5 ya. Murid kita warga di sekolah ini yakin untuk biasa berkembang. Ya. Tetap berbuat baik dan benar. Kemudian ada lagi teman-teman mewujudkan cita-cita. Apa? Mewujudkan cita-cita. Biasa. Mungkin Bu Yun? Selalu bersemangat. Terima kasih. Selalu bersemangat dalam menjadi murid. Kita lanjutkan ke pemantik ke-6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kalau saya bahwa guru sebagai pemimpin monggo ini dengan kita kali memang untuk kita sampaikan bahwa kita luar biasa memberi teladan yang baik kepada siswa. Tadi guru sebagai penuntut dan pengajar. Apa tadi Bu Lina? Kerjasama itu penting. Ya, kata mutiara dari Bunda kita semua. Ini adalah beberapa mimpi kita tentang murid, tentang sekolah kita, tentang berbagai hal yang nanti akan kita kumpulkan sehingga membentuk visi. Di sini kita tahu seperti pemantik yang kedua itu kita punya pemikiran yang sama, percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Kemudian di pemantik yang pertama itu berakhlak, mandiri, lalu cerdas. Berakhlak, bisalah kita kumpulkan jadi satu, memang itu penting ya. Kemudian sekolah tempat menimba ilmu, berkembang, tetap berbuat baik. Berarti sebagian besar kita itu sebenarnya mimpi kita adalah anak-anak itu punya akhlak yang baik. Kemudian tadi ada yang kreativitas itu kita mimpi mereka itu berkreativitas itu berarti terusannya sambungannya dengan mandiri. Kalau sekarang zamannya iptek berarti kita harus sambungkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita gabung ini tadi tentang kesimpulan kita mimpi kita menjadi sebuah visi. Visi itu sebenarnya bukan kreatif, kan selama ini kita tahu bahwa administrasi adalah tidak mungkin itu hanya mempercantik bentuk, tapi isinya karena kita yang melakukan ya guru yang harus membuat. Divisi kita tahun lalu terbentuknya karakter mandiri, berakhlak karimah, terampil dan berbudaya lingkungan berdasarkan impact dan impact. Itu visi kita yang kemarin. Nah, dari tadi yang kita bicarakan tentang mimpi murid kita, apakah menurut jenengan visi yang kemarin sudah masuk? Sudah, karena kan visi punya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kata yang tidak lebih dari ini, kemudian mudah dihafalkan dan mudah dipahami. Sudah masuk belum jenengan? Apakah perlu kita review, kita ganti? Tidak perlu ya ini. Kemudian tapi tadi belum masuk yang berbudaya lingkungan. Kenapa kemarin kita masukkan? Karena kita punya potensi ini luaran yang luas sekali, namun belum kita maksimalkan. Karena itu di visi kemarin kami dari tim kurikulum memasukkan berbudaya lingkungan. Jadi mungkin
kemarin waktu KUSP saya sempat bicara sama ibu, kita punya potensi yang luar biasa. Ibu punya rencana untuk taman edukasi ibu. Semoga bisa jalan ke depan. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa visi SDN Kebonsari 3 masih tetap visi yang lalu ya. Karena memang kalau di kurikulum Merdeka, kalau teman-temannya kelas 1, 2, 4, 5 sudah pasif mungkin ya. Tapi kalau kami yang 6 dan 3 ini harus belajar dari jenengan. Itu memang harus ke profil pelajar Pancasila ya tujuan akhirnya. Itu ternyata alhamdulillah visi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga sesuai dengan murid pimpinan. Nah, dari sini, dari visi yang sudah kita peroleh itu, sebenarnya itu kita sudah harus memetakan perilaku yang dituju. Jangan tadi kan ke karakter ya sebagian besar. Perilaku yang dituju, kemudian program kegiatannya apa. Kalau di sini, ini saya contohkan beberapa, tapi nanti dari sini jenengan sesuai koordinatornya bisa menentukan program apa ya aku deh. Kayak misalnya Bu Dewi ya, misalnya mau nambah ekskul misalnya, ya boleh, tapi kita harus bicarakan dulu. Misalnya ini dikurangi aja Bu, dan jalan, silakan, karena yang tahu adalah koordinatornya. Jadi kenapa disusun koordinator ya untuk itu, ini fokus sama yang kita dorong. Nah ini contohnya perilaku yang dituju dan juga perilakunya harus bisa diukur. Oleh perilaku yang dituju siswa cinta lingkungan ini kayak apa menciumi tumbuhan, apa merangkul tumbuhan kan tidak. Tapi kita harus perilakunya itu nampak dan bisa kita ukur. Misal di sini siswa menyirami tanaman sesuai tiket, itu bisa diajukan dengan absen tiket kan bisa kita ukur. Oh bulan Januari saya rajin tiket arek 10. Oh bulan Februari sudah semua rajin. Berarti itu berarti sudah menunjukkan benih. Kemudian siapa saja yang harus kita ajak kolaborasi itu sudah harus ada. Misalnya kalau di sini taman edukasi itu ada paguyuban, tentu saja BLH mungkin. Kemudian sekolah pembina adiwiyata kita itu SMP Negeri 9. Kemudian program yang kedua adalah siswa aktif melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan. Tentu saja programnya pembelajaran berbasis lingkungan. Kolaborasinya siapa? Ya ibu antar kelas. Kalau saya kelas 6 berarti saya kolaborasi dengan visi saya Bina. Kalau sendiri kayak Bu Dewi sama Bu April, ya memang kerjanya agak double, tapi tetap semangat. Kelas 1 pun juga bisa hal yang apa itu kecil-kecil, menyiram tanaman di kelas atau apapun. Kemudian ketika siswa mampu memilah-milah sampah, karena ini berdasarkan evaluasi kemarin belum jalan. Bang sampah. Apakah perlu kita ayo milih? Enggak, mereka cukup. Ini contoh, mungkin kalau mau dikembangkan sama koordinatornya monggo. Habis minum ada, memang mungkin kita salah serangannya gitu ya. Ada tong sampah warna kuning dan merah. Jadi mereka langsung memasukkan itu sudah kok. Bisa dilihat dari mana hasilnya Bu, bisa diukur dari sampah yang kita peroleh. Apakah menambah? Apakah tidak? Volumenya sampah itu bisa kita ukur. Kalau kata jadi kalau siswa mandiri itu tidak bisa kita ukur. Nah, kita cari sesuatu yang bisa diukur. Jadi visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga murid impian yang kita harapkan, sehingga untuk visi tahun ini masih tetap sama. Nah, kemudian misi. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa visi kita tetap sama, berarti sekarang saya langsung ke visi. Di situ kemarin misi, ya mohon maaf ya, misi kita. Dari kemarin kita narasumber kita pengawas, setelah kami otak-atik, kami lihat lagi, begitu ada narasumber yang betul-betul berkompeten, kami simpulkan bahwa ada 2 misi yang bukan berubah, ditambahi 1 kalimatnya supaya menggambarkan kurikulum Merdeka yang kelas 1, 2, 4, 5 laksanakan. Apa itu? Yang pertama, ini kan yang misinya 2023, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan terampil. Ini kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan kata menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Itu adalah syarat mutlak dari yang namanya Merdeka Belajar. Harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada kita. Contohnya berpihak pada murid. Kalau mohon maaf ini evaluasi saya mungkin
alhamdulillah ya, kita kemarin sebetulnya memang tidak berpihak pada murid tapi berpihak untuk masa depan mereka ya. Untuk SMP kan kita pakai sistem kemarin luput soal, memang hanya waktu itu hanya kami pikir hanya itu saja strateginya untuk nilai UKD. Tapi untuk teman-teman yang kelas 1 sampai 5 itu ngembangnya itu luar biasa, banyak kesempatan. Berpihak pada anak, mungkin kemarin aksi nyata saya minta bantuan Bu Fitri kemarin yang bermain itu berpihak pada anak, sudah berpihak karena kodrat alamnya anak bermain, dan kemudian didukung oleh programnya ibu membuat mainan yang ada di depan itu sudah match, pembelajarannya ada, ketika bermainnya ada sudah match, itu contohnya. Apakah ada yang lain? Banyak. Saya kira di kurikulum Merdeka ya Dewi ya sudah banyak sekali cara strategi yang bisa dilakukan. Yang kemudian visi berikutnya yang dulu 2022-2003 mengaktifkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan yang kita capai. Kemudian ini saya tambahkan mengaktifkan peran serta masyarakat dengan program pendidikan yang ingin kita capai sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Anak itu kalau menurut saya dinali nggih Bu, ngomong dibutuhkan nggih Bu anu nggih. Didilah anak sesuai zamannya, ngoten nggih Bu nggih. Tidak boleh kita dulu ibu kita seperti ini, kita tidak seperti ibu kita ya, jangan. Sekarang khususnya HP, paling tidak anak tahu itu HP apa, untuk apa. Tapi itu juga kasihan anaknya ya. Yang kodrat alamnya sesuai ini kemarin kita sudah melaksanakan, alhamdulillah, cuma tidak masuk ke visi ya. Itu tempat bermain itu kan hasil dari masyarakat. Ya, sebagian besar hasil dari masyarakat kita tuangkan di sini. Ini kodrat alam anak bermain. Ya, kodrat zaman nanti saya kembalikan kreativitas guru untuk meningkatkannya dengan misalnya dengan media yang sekarang ini atau cara evaluasinya menggunakan lab komputer bisa ya bisa yang gitu. Mau kuisis yang sekarang langsung pakai HP itu monggo kreativitas, saya rasa itu akan sangat mendukung untuk semuanya ini ya. Toh semua sarana prasarana itu dibuat untuk jenengan, tinggal kita etikanya bagaimana. Kalau memang koordinatornya Bu Dewi, ya pertama kita izinnya ke ibu dulu sebagian, kemudian apa langsung aku izin ke ibunya, kita ke Bu Dewi dulu isi ya Bu Dewi, isi bukunya ya, baru kita lakukan. Kita mau pinjam kelas 1 untuk penelitian misalnya harus ke ibu, kemudian ke Google, itu tetap harus kita lakukan etika dalam berhubungan di dalam tempat kerja. Jangan moro-moro, jangan mengatasnamakan, itu nanti akan menimbulkan satu konflik yang baru lagi. Nah itu saja yang 2, kita punya 7, yang kita review hanya 2, yang lain insya Allah sudah sesuai, tapi di tahun depan mungkin malah visi harus kita revisi monggo. Tapi untuk tahun ini kita sepakat bahwa visi kita masih sama karena sudah sesuai dengan mimpi kita tentang murid dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga kesimpulannya yang pertama adalah bahwa visi itu penting sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan. Tidak ada visi kita jalannya ngalor ngidul, tidak akan tujuan. Terus satu lagi, mbak visiku ngene, nggak nyambung. Wong dua, jangankan sekolah 2 kelas paralel, kalau tidak punya visi sama, itu tidak akan jalan. Orang tuanya akhirnya apa? Kelasku kok ini, kelasku kok ini, gitu. Jadi tidak ada keseimbangan. Akhirnya kok malah terakhir milih-milih wali kelas. Itu yang sebenarnya kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa SD kita punya satu visi yang sama, kualitas yang sama. Jadi dimanapun anak itu diletakkan, ditaruh, semuanya kita programnya sama. Yang kedua, visi hendaknya ditutup dan diprakarsai oleh semua elemen sekolah. Ini sudah kita lakukan, alhamdulillah ini tadi ya. Jadi bukan tanggung jawab orang per orang. Kalau dulu mungkin tanggung jawabnya TU, karena saya tidak bisa menyalahkan, karena dulu kan memang tidak ada satu informasi kepada kita, tapi lambat laun tentu saja semua perubahan bisa terjadi ya. Ilmu ini nanti semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih waktunya. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinannya. 1, saya sukses membawakannya. 2, jangan tidak paham apa yang saya bawakan. Tapi semoga yang pertama ya saya sukses dan jenengan memang betul-betul kualitas, karena saya pikir tahun ini adalah generasi emas SDN Kebonsari 3 untuk tenaga gurunya. 1,
punya tenaga guru di bawah di atas 90-an, 95, 94, 91 yang luar biasa banyaknya. Energi, tenaga, PUK, dapat. TU-nya pun masih muda. Ada lagi Pak Eti yang luar biasa muda. Guru bahasa Inggrisnya masih muda. Yang pertengahan kayak saya ini sebenarnya hanya mengikuti ya, karena kan dulu begini. Senior kita juga memberikan support yang luar biasa, kayak Buyun, walaupun supportnya tak doain Buyun, itu sudah support yang luar biasa kayak Burisa, mohon kita ini harus dikerjakan. Dan juga kita punya pimpinan luar biasa yang akan mendukung jenengan. Jadi jangan takut sekali lagi, ada program apapun jangan takut. Ternyata itu yang refleksi saya kemarin kok bahasa ini. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan, nanti akan saya lanjutkan dengan materi SD-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.